Nah, berikut ini adalah tentang test plan template yang dikeluarkan oleh IEEE 829, di mana pertama ada test plan identifier. Nah, identifier ini adalah bagian untuk menjelaskan secara singkat mengenai objek yang akan dites. Bisa berupa penjelasan narasi atau berbentuk tabel dengan kategori-kategori tertentu. Informasi yang dijelaskan dapat berupa sekilas mengenai subjek testing, nama orang yang bertanggung jawab terhadap testing, penyusun test plan, tanggal dibuat test plan, dan tanggal revisi, dan lain-lainnya. Nah, ada juga introduction yang dibuat untuk menjelaskan secara narasi mengenai testing yang akan dilakukan terhadap suatu objek testing. Jadi dapat dibuat lebih rinci dengan menambahkan subbab apabila perlu dibuat. Contohnya subbab yang dapat dibuat antara lain purpose untuk menjelaskan tujuan testing secara spesifik, background, latar belakang mengenai testing yang dilakukan, scope sejauh mana testing yang dilakukan, definition, dan akronim adalah penjelasan mengenai singkatan dan istilah yang di dalam dokumen test plan tersebut. Ada juga test item yang menjelaskan mengenai daftar komponen yang akan dites. Contohnya ini ada manage gallery, manage program, dan yang lainnya. Nah, kemudian juga ada fitur not to be tested. Jadi menjelaskan mengenai fitur apa saja yang ada di dalam objek testing, namun fitur tersebut tidak akan dites pada saat pelaksanaan testing dan disertakan penjelasan singkat mengapa fitur tersebut tidak dites. Contohnya registration. Contohnya, kenapa tidak dites? Karena it's not to be test because register will be done by admin manually. Nah, ada juga migrasi data, karena migrasi data dapat dilakukan secara mudah dengan sistem yang telah ada. Misalnya, nah approach, tes strategi, bagian yang digunakan untuk memberi deskripsi mengenai cara atau pendekatan yang dilakukan untuk melakukan testing tersebut. Bisa load testing dan yang lainnya. Kemudian juga ada item pass atau fail kriteria. Jadi kriteria yang harus dipenuhi sebelum berlanjut ke fase berikutnya. Contohnya, jika item tes sebanyak 10 kali dan 9 kali dana berhasil, namun ada satu di mana benar-benar gagal, maka item tersebut dinyatakan sebagai kegagalan atau fail. Suspension kriteria, spesifikasi kriteria yang digunakan untuk menghentikan sementara kegiatan testing dengan tersebut dapat dilanjutkan di lain waktu. Contohnya, individual test case dapat disuspend, di-skip, atau dikurangi jika tes yang diperlukan untuk individu tersebut fail atau memerlukan perbaikan. Ada juga test deliverable, artinya list dokumen apa saja yang dihasilkan setelah testing. Misalnya ada master plan, ada acceptance test plan, dan yang lainnya. Kemudian juga ada testing task. Ini contohnya apa saja yang eh, kegiatan testingnya berkaitan dengan pihak yang akan dilaksanakan juga. Kemudian environment need, yaitu spesifikasi dan perincian segala sesuatu yang dibutuhkan digunakan selama proses testing berjalan. Ini seperti ini hasilnya. Ada responsibility, siapa yang bertanggung jawab, pihaknya, siapa yang staff dan trainernya siapa saja yang bertanggung jawab. Kemudian ada risk dan contingencies, artinya memastikan agar hasil testing tetap berjalan atau berkualitas. Siapa yang melakukan approval. Demikianlah tentang test plan.